Tadi sampai mana? Pelanggaran. Kalau seorang pemain bola tadi ya, ketika bola di lapangan, keluar lapangan, kemudian masih dia tendang, maka dia pelanggaran ringan. Tapi kalau pelanggarannya sudah menendang musuhnya sampai pingsan, bahkan apalagi sampai meninggal di tengah lapangan, maka pasti wasit akan menentukan hukuman yang berat. Hukumannya adalah penalti. Setiap kewajiban itu ada perintah dan ada larangan gitu. Kemudian juga ada hukuman. Nah, ini dari setiap kewajiban. Setiap kewajiban itu ada perintah, ada larangan, kemudian ada hukuman. Apa saja ibu? Ibu menikah sama suami. Enak gak? Enak gak? Pura-pura gak enak. Enak gak? Enak. Enaknya apa? Di saat enak. Sebel gak? Sebel, gitu kan? Sebel gak? Sebel. Udah ngomong aja. Di saat sebel. Geleh kah? Geleh. Di saat geleh. Cinta kah? Cinta. Di saat cinta. Sampai bilang juga, sayang, aku cinta kamu. Aku juga. Ayo sebel mah, sayang, aku cinta kamu. Geleh ting. Nah, itu di saat sebel kan? Ibu berumah tangga sama suami, ada perintah, ada larangan, ada hukuman. Betul nggak? Apa kewajiban ibu? Taat sama suami. Taat saja sama suami. Mau siang, mau malam, mau pagi, mau sore, tengah malam, jam 1 malam, jam 2 malam, taat suami. Wayahna suami pulang kerja jam 3 pagi, harus bukain pintu, harus melayani suami. Karena suami baru datang, kita matunuh, suami kan cenghar. Betul Bu? Harus mampu menyesuaikan dengan kecengharan suami. Mulai mah suami cenghar orang tunuh, untung sesuaikan. Ini mah tunuh itu bisa dilawan. Itu kumaha jadi teh kopi lah kopi ya. Harus menyesuaikan. Harus connect gitu. Lamun suami cenghar, kita pun harus cenghar. Lamun suami tunuh, kudu tunuh kita gitu. Ini mah suami tunuh, orang cenghar, kebalik. Suami cenghar, orang tunuh. Irah connect na tuh. Suami lapar, kita lapar. Suami kenyang, kita juga kenyang. Suami lapar, orang sebut. Suami sebut, orang lapar. Eta teu connect karena lapar bersama, kenyang bersama, tunuh bersama, cenghar bersama. Jadi nantinya sama-sama. Nanti kesananya mati bersama. Itu namanya sehidup semati. Mah kita makan mah, udah apa tadi? Aduh, astagfirullah teh. Kurang mah tadi di pikiran yang barang udah karate. Udah kenyang deh. Begitu pula dengan suami. Pap, ayo kita makan, udah barangnya udah siap nih. Udah tadi mama sama teman bapak. Astagfirullah, kecewa gak kira-kira? Begitupun dengan suami. Walaupun ibu yang masakin, ya, tapi suami ternyata ketika ditawarin sudah kenyang, ibu kecewa. Begitupun dengan suami, ketika suami lapar, ibu sudah kenyang, suami pun kecewa. Walaupun yang masaknya ibu. Karena itu masak loba-loba itu tidak harakan mah, ngomongnya kayak gitu bahasa. Itu dihararakan mah. Pun, tak itulah yang disebut dengan kersarabel. Itu bukan cinta pada waktu itu, tapi apa? Sebal. Sarbal aing dahar teh lah gitu. Tapi gini erep tilu piring baturna oge gitu. Ternyata tidak ada teman makan, tapi ternyata nasi itu habis 3 piring kan. Bohong atau tidak enak. Aing ngomong tuh enak. Buat dede mana cenah makanan udah habis sama bapak kamu gitu. Ibu sekalian, di dalam rumah tangga ada kewajiban seperti tadi, suami istri taat wajib ke suami. Begitupun dengan suami, kewajibannya menafkahi istri lahir dan batin. Nafkahi istri lahir dan batin, kewajiban suami. Apa nafkah lahir? Pergi pagi, pulang sore. Ya. Kemudian untuk apa pergi pagi pulang sore? Untuk mencari nafkah. Lain pergi pagi pulang sore teh nongkrong di pos rona, ti isuk nepi ka sore karek balik. Bukan seperti itu, tapi dia kerja keras banting tulang
tulang dibanting. Demi apa? Demi kewajiban dari Gusti Allah untuk menafkahi lahir anak dan istri. Apa batinnya? Nafkah batin adalah memberikan ilmu, memberikan pendidikan, memberikan contoh dalam hidup sehari-hari dalam rumah tangga. Itu nafkah batin suami. Nafkah batin itu bukan biologis, Bu. Biologis mah itu mah nafkah lahir. Kenapa nafkah lahir? Da karasa. Karasa enggak? Karasa tuh, Bu. Karasa. Karasa deg-deganana. Karasa pak seblak. Karasa itu karasa lahir itu sudah. Jadi nafkah batin itu nafkah yang masuk ke dalam hati, yang sifatnya goibah, tidak kelihatan tapi ada. Muncullah karakter, muncullah pribadi, muncullah akhlak. Itu adalah nafkah batin. Kewajiban suami mengarahkan, mah, ngeselami mamah teh ngosok ngaos, kalau muhajirin ka mana wae sih? Ngaos. Geus di al muhajirin ngaos misalkan, sok ngaos di rumah, sok kita baca kitab-kitab hadis, baca Al-Qur'an ayo ngaos. Kewajiban suami. Bagaimana istri kalau melihat suami bulan puasa ngopi, isuk-isuk teh ngopi, seruput ngopi, isuk-isuk kene, mah kopi, bapak bulan puasa, isuk itu yang budak, gawe mangkat, kopi, luwak, kopi itu luwak dua, tinyuh kan, aduh, baru nonton berita, bagaimana sikap ibu? Ibu mau nggak bikin? Bener, dosa. Ibu lamun suami minta diseduhin kopi pagi-pagi di bulan puasa, yang mintanya suami, ibu mau nggak nyeduhin? Ya. Jadi ibu mau diam saja? Ya. Terus sikap suami nanti kalau suaminya pemarah bagaimana? Biarin, benar ya. Mendingan dordar di imah, mendingan dordar gara-gara tidak pangeluhin kopi, atau mendingan diseduhin kopi tapi adem ayem. Alhamdulillah puasa sih, Pak. Alhamdulillah puasa. Kalau seandainya. Nah, tapi kan kadang-kadang gitu, ada istrinya taat, suaminya enggak taat. Ada suaminya taat, istrinya brengsek, kan gitu ya. Itu. Karena memang seperti itu, Bu. Karena Allah telah menakdirkan kita ini harus beda dulu dengan suami istri. Ada yang sama-sama sejalan dengan istri, enak, kaya dan miskin, siapa? Eta hirup rumah tangga ngeunah banget, rek kaya, oke, rek miskin oke, ngeunah banget. Ieu istri hayang kaya, ari suamina kieu kumaha? Akhirnya dipaksakan nepi ka suami tadina badannya 70 kilo, turun jadi 25 kilo. Kenapa? Ditekan terus sama istrinya. Terus ditekan teh di mana dinengan duit hari-hari. Hari-hari ngadat, jebret pantau, jebret itu. Duh, sebelah hayang ngopi teu di layanan, hayang susu teu di layanan, cai herang di layanan, dan memang ayana cai herang. Nah, jadi ibu sekalian, kalau seandainya kita diminta oleh suami menyeduh kopi, bagaimana hukumnya? Hukumnya tidak boleh. Itu ya. Tidak boleh. Bagaimana istri dibenci sama istri? Sabodo amat. Begitu atuh, Bu. Kita prinsip, saya lebih cinta Allah daripada kamu. Kan gitu. Bener ya, bener. Wah, nggak ngancam. Iya, karena hari ini hari berpuasa, mama pingin taat sama Allah. Mama tuh banyak dosa yang telah mama lakukan selama ini. Mama tuh pingin baik, Pak, pingin baik. Atuh ieu mah ieu, lain atuh pingin baik, pingin nyeduhin kopi aja timbang nyeduhin kopi kok urusannya baik dan buruk gitu. Gimana dulu? Ini Pak, bulan puasa. Kalau seandainya bulan puasa, bapak mama nyeduhin kopi buat bapak, sama dengan mama tuh dukung bapak tidak berpuasa. Yang sari kieu mah bapak mau rek digawe ayeuna mah. Tuh pegawaian bapak numpuk kene nempo. Bata terapkeuneun. Batu terapkeuneun. Besi teh dipasang, pasangkeun ke sia. Da itu dikutukeun. Sehingga pekerjaan yang memang berat menurut siapapun, kan yang namanya ngaduk itu kan capek, Bu ya. Jangankan bulan puasa, di bulan puasa pun apalagi panas begini, pinginnya minum es terus kan.
Bapak kalau bisa pekerjaannya dihentikan dulu aja bulan Ramadan. Kalau memang Bapak tidak bisa kuat nahan puasa, karena hari ini itu wajib berpuasa. Akhirnya dordar antara suami dengan istri, antara maju kerja dan berhenti. Bapak mau berhenti mau puasa iyalah, ream bapak kayak gitu. Nah jadi ibu sekalian, akhirnya suaminya bagaimana? Ya udah, kalau berhenti berarti kamu jangan ngarepin kamu dapat THR. Kamu jangan ngarepin budak beli baju baru. Kamu jangan ngarepin hayang jilbab hejo. Kamu jangan ngarepin hayang beli ini beli itu. Eureun gawe lagi. Bagaimana kalau gitu? Bagaimana kalau begitu? Bingung ya ibu ya? Batur marodi kurang cicing da teu boga duit da suami teu digawe. Ai suami digawe hayang buka wae. Heueuh sih lamun teu kuat, lamun teu dahar mah da boro-boro batur urang haus, lapar, leuleus. Nah, bagaimana kalau begitu coba? Ini fakta loh Bu. Fakta bukan ngomong kosong. Suami ibu berangkat ke pabrik. Di pabrik itu bukan di AC Bu, panas. Pakai mending kayak gini lah, panas lah. Orang di depannya kan ada apa kayak BRC atau gimana lah, panas pokoknya pabrik itu. Di perjalanannya, di tempat kerjanya, ya mungkin macam-macam sih. Ada yang di tempat yang dingin, ada yang di tempat yang panas. Yang jelas kerja itu nggak ada yang enak, karena kerja itu bukan tidur. Kerja itu berpikir, tangan, kaki, mulut, itu kerja semua. Nulis, ngetik, tangan bergerak, kaki bergerak, itu kan kerja namanya, untuk menghasilkan sebuah uang. Bagaimana kalau suami kayak gitu Bu? Ibu, konteks awal ini masalah ini loh Bu. Masalah ubudiyah, hakullah, hablum minallah dan hablum minanas yang harus diselesaikan. Sikap ibu itu harus diyakini. Pertama, secara hukum awal bahwa memberi makan bagi orang yang tidak berpuasa tidak boleh. Seakan-akan kita mendukung. Termasuk suami. Dan kemudian suami menyuruh kita untuk melakukan satu kemaksiatan, kan maksiat yang kopi di bulan puasa teh, karena untuk diminum. Mau pilih mana? Mau pilih suami, mau pilih Allah? Tentu ibu jawab pilih Gusti Allah. Betul. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Sekalipun suami adalah raja di rumah tangga, sekalipun suami adalah yang harus ditaati dalam kehidupan, karena suami adalah raja, suami adalah pemimpin. Tapi ketika suami menjerumuskan kita, maka la ta'ata, boleh kita melanggar perintah suami, boleh kita nolak, boleh nolak, karena kita mengabdi kepada Gusti Allah. Contoh begini, mah orang mesti boga duit kita kumaha atuh, budak karayangan jajan bapaknya di mana? Ai mama kan kudu masak, kompor gas eueuh, enon kompor gas eueuh gitu. Gas udah dijual teh ya. Gas nang geus eueuhan, ai kumaha urang dahar kumaha. Suatu ayeuna mah urang nyara ropet. Bapak kahari mama ka tukang nya. Bawa HP konek-konek lamun ayeuna naon buru-buru telepon we. Eta suami nitah nyopet ka istrina. Mama malu bangeureun temen-temen. Pura-pura gesek kumaha cokotan eta naon HP-na naon beunang ge. Diberet teori sama suami, teori nyopet. Akhirnya istri teh jadi pencopet. Nah, karena apa? Karena diperintah sama suami. Nah, perintah itu perintah yang boleh tidak dilakukan sama istri, karena perintah itu melanggar Gusti Allah. Begitupun tadi dengan menyuguhin itu boleh ibu menolak, boleh menolak karena melanggar aturan Gusti Allah. Bagaimana kalau ibu seduhin aja karena melihat situasi tadi? Karunya suami itu nya, karunyanya emang tara puasa kan bari ketempona teh tetap ketap. Begitu balik teh itu remeh dina kumis na hiji. Pohoeun merenteung-enteung. Nah, bulan puasa aya remeh dina kumis gitu. Atau dina janggot gitu ya. Eta naon juga asin huruna dina ieu gitu. Dina jenggot aya nyampai gitu.
pohon ada yang bener kieu gitu nya. Terus teu ngeunteung. Ai ka imah masih ke kieu bener. Jangan hargaan budakna kieu. Siga datang ka imah mengeluh ke jiga nu buka puasa. Ai di luar sana mah beluak. Ai pagi-pagi budak geus pararangkat sarakola. Kopi. Kopi. Jinggo. Nah, tapi karunya dari digawe berat kumaha atuh. Nah, itu hak ibu. Tapi hak ibu di situ mendapatkan dosa. Sama-sama tadi, lamun suami nitah nyopet, ibu kemudian melakukan pencopetan, sama. Ayeuna ibu bapana teu puasa, ibu pangedupkeun, ibu sama-sama mendapatkan pahala tidak berpuasa. Kabere pahala, kabere dosa. Seperti itu. Ya, mamah moal. Kajen bapak teu puasa ge. Kajen da eta mah hak bapak. Tapi mama mung terlibat dina urusan dosa. Ai kopi mah tuh, luhur aya keneh. Caina geus pangetakeun kana termos, panas. Gelasna aya, sendokna aya. Mama mung pangnyedupkeun. Ai meuli mah da mama mah niat teh jang bapak wayah kieu. Jang sahur, jang buka, jang peuting. Ada wayah kieu mung bapak mah mung. Nah, berarti ibu sudah teguh tidak ingin ikut campur dalam itu. Nah, minimal seperti itu. Ini problem yang terjadi. Lamun ibu ikut campur, kabagean dosana. Kemudian, nah, dalam ibadah itu ada perintah, ada larang. Apa larangannya dalam puasa? Ya dalam puasa larangannya apa? Gak boleh makan, gak boleh minum, gitu kan? Gak boleh makan, gak boleh minum, gak boleh jaga mata, gak boleh mata itu lihat yang macem-macem, gak boleh ngomong tuh macem-macem, gak boleh bertindak juga macem-macem yang menimbulkan konflik internal eksternal, yang merugikan diri sendiri, yang merugikan orang lain. Jaga ya, itu larangan. Larangan membatalkan puasa dengan apa saja. Nah, larangan dalam rumah tangga apa larangannya? Larangannya ibu selingkuh. Tahu gak selingkuh? Ibu sering dengar gak selingkuh? Selingkuh loh. Ibu enak gak kalau diselingkuhin sama suami? Sakitnya tuh. Tidak ada sakit yang paling tinggi kecuali diselingkuhin sama suami. Sudah punya anak berendel 8 ayeuna selingkuhan suami. Duh, teu inget urang keur ngalahirkeun, urang keur nyeun ieu, babarengan ari ayeuna der teh suami teh selingkuh. Istri jangan selingkuh, suami jangan selingkuh. Ada selingkuh teh Bu, tidak hanya selingkuh main perempuan, main laki-laki. Kalau ibu selingkuhin uang jajan dikasih per bulan teh 3,5 juta. Setengahna ka dieukeun. Set atawa diasukeun kana lomari, diasukeun kana baju nu tara kali ka eta. Di baju nu tara ka sentuh. Set dia simpen. Mau selingkuh ibu. Dari perjalanan itu, dosa enggak kira-kira? Selingkuh administratif disebutnya itu. Selingkuh administrasi. Ibu nggak terang-terangan. Ibu pernah ada nggak ibu yang baik di rumah mencatat pemasukan dari suami 4 juta dalam 1 bulan. Untuk biaya anak sekolah per bulannya itu 550.000. Berat. Untuk macam-macam ke bawah segala macam. Ayat itu nuliskeun rajin. Ayat. Masya Allah, luar biasa kalau ada tulis gitu. Akhirnya Pak, ya catatan Bapak tak ini bukuna ngalinya, ayeuna per bulan, per 2 bulan. Tak ieu teh pas eta teh Bapak Mama ieu. Terus terang we nya, Mama teh eta mah acuk Kamis teu beja ka Bapak teh aya atuh dieu. Enakeun, Bu. Walaupun ibu memang beli baju tidak izin sama suami tapi catatannya ada. Nah terus iya, harga minyak goreng kan waktu itu murah. Terus kayak kenaikan setelah pemilu teh jadi naik, cabai naik, mana naik jadi iya. Ayeuna teh biasa bulan kamari aya saldo 55.000, tak ayeuna mah saldo nanti kan ukur 15.000. Tuh dan naik hargana berapa kumaha ieu teh. Nah,
Itu bagus ibu. Suami laporan pembukuan. Aya teh kira-kira? Aya tapi jar. Ieu mah beak ludes tepuguh we gitu. Subhanallah. Minimal walaupun tidak tertulis, aya alusna mah tertulis. Latihan kan di rumah teh, latihan administrasi. Walaupun tidak tertulis, semua yang kita lakukan jujur. Uang balanya diasupkeun ka mana? Zaman rutina dompet suami begitu kersare set dompetnya dibuka. Jadi ieu duit loba-loba teuing. 200 copot set. Duit jatah per bulan diasupkeun saware, tina dompet nyokot saware, dosa teh kira-kira gitu. Dosa karena nyopet di suami. Coba bebeja. Arti bebeja itu kan jujur namanya. Itu namanya apa tadi? Pelanggaran. Karena kalau suami dibohongin kan itu namanya selingkuh. Selingkuh administrasi keuangan. Jadi selingkuh teh lain selingkuh istri wungkul. Komo bari jeung kieu mah duitna dicokot. Anu ti suami teh urang main jeung perempuan yang laki-laki yang lain. Suami ketika di pabrik kita kesininya jam 8 ya. Suami saya berangkatnya jam 7, pulangnya jam 5. Enjoy we di rumah teh. Jeung laki-laki orang di rumah teh. Kuplak we tiap hari itu. Itu selingkuh bukan kira-kira? Rokok dibere, hayang sok pameulikeun. Siga ka suami we. Aduh, itu mah sudah sangat terlalu. Selingkuh yang dahsyat. Itu larangan dalam rumah tangga. Larangan dalam rumah tangga adalah memarahi suami, membentak suami, ngalawan suami, menolak keinginan suami. Itu larangan, nggak boleh. Pokoknya setiap keinginan suami berat ataupun ringan, selagi kita mampu lakukan. Lalu Pak aku ayeuna mah ieu malam Jumat. Ayeuna teh malam Jumat terakhir memeh puasa ayeuna teh. Penting teh malam Minggu, mulai di malam Minggu isukan mah puasa, isukan malam Minggu terakhir. Weekend ayeuna teh. Teu hareuna awak lalu cari awak tong ngiring ayu. Kan aya lalaki mah sakali hayang teh kudu ayeuna wae teu bisa diisukeun. Dan ayeuna teu bisa ditunggu besok satu aya kitu mah lamun mamah teu bisa ayeuna sababaraha liarnya liar ka mana bapak liar ka mana lah kulina mah tah eta bapak pikiran lalaki teh sok kitu kaganggu eta teh ku setan gitu karena ditolak keinginannya sama istri. Gak boleh menolak. Selagi pun sampai sama terserah bapaknya, mama bareng bari boboinya, sok tenang, bari nyegrek. Nu penting mah kita menyerahkan diri ke suami semampu kita. Tapi salaki ge aya nempok gering-gering teh mah meurang moalnya ileungeun keur diinfus. Diinfus. Katingali ieu matana ge istri teh mingkeus, ripuh kitu nya. Mah, malam Jumat nya bapak tinggal ieu tuh mama tinggal ieu. Da leleungeun aya infusa. Beraku rek tega amanya. Nah. Jadi taat, tidak boleh melanggar. Itu langgaran. Kalau melakukan pelanggaran dalam rumah tangga, maka tunggu nanti akan ada apa tadi? Sanksi yang akan diberikan oleh Gusti Allah. Ada sanksi, macam-macam sanksinya. Ringan, berat seperti bola tadi. Ada yang ringan, ada yang tinggi, ada yang berat banget. Begitu pula dengan puasa. Kalau pelanggarannya hanya mata saja, mata kemana gitu ya. Tidak dengan ngomong, tidak melakukan apa-apa, tidak buka puasa, ya mungkin beda sanksinya dengan buka puasa. Mungkin beda sanksinya dengan ngomongin orang. Nah, itu beda-beda derajat sanksinya itu. Jadi ada kewajiban, ada larangan, ada sanksi, itu di setiap kewajiban yang Allah berikan kepada kita. Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.